Salam. Selamat malam Ibu, Halo. Bapak dan saudara-saudari sekalian. Selamat datang kembali dalam ibadah keluarga malam ini. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Yugianto Edi Sudarsono. Mari kita saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita nyanyi. Nyaringkan suaramu dan bersoraklah. Tuhan berfirman dan semua nyata, segala isi bumi diciptakannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di mana Engkau telah memberkati dan memelihara kami sampai saat ini. Kami seluruh jemaat-Mu GPIB Salom secara online bersama-sama memuliakan Engkau lewat ibadah keluarga saat ini. Untuk itu Tuhan berkati kami semua, mampukan dan layakkan kami agar ibadah ini berkenan kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, agar kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Dan berkati hamba-Mu Bapak Penatua Yugianto Edi Sudarsono, yang akan menaburkan firman-Mu. Urapi dan berkati agar apa yang diucapkan dan apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semua berasal dari Engkau, dan kami semua yang mendengarkan mendapat berkat. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ibadah ini ke dalam pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca Mazmur berbalasan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Mari kita respon Kitab Bakti 245 bait 1. Disentuh oleh kasih
Mari kita masuki pemberitaan firman. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan pujian syukur kehadirat-Mu, sehingga kami boleh berkumpul kembali secara online dalam ibadah keluarga setiap hari Rabu di Jemaat-Mu GPB Shalom DKI Jakarta. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu agar dapat menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti arti firman-Mu dan melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba untuk menyampaikan firman-Mu dan renungannya, dan pakailah lidah hamba untuk menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yang terambil dari surat Rasul Paulus pada Jemaat di Korintus yang kedua, pasal 5 ayat 11 sampai 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15. Renungan pada malam hari ini dengan judul Hidup Berguna Bagi Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam. Yang jauh di sana juga, yang di seberang pulau, Mami, Papi, apa kabar? Ya. Seperti saya selalu sering katakan di awal khotbah, tak kenal maka tak sayang. Saya review atau flashback sedikit ya tentang surat Korintus ini. Jadi begini ceritanya. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus merupakan salah satu dari ketiga surat, 1 dan 2 Korintus, serta Roma, yang menempati posisi sentral dalam bagian perjanjian baru di dalam Alkitab Kristen. Surat ini adalah lanjutan dari surat pertama yang ditujukan untuk jemaat di kota Korintus, Yunani. Surat ini ditulis langsung oleh Rasul Paulus. Melalui surat ini, Paulus ingin menerangkan mengapa ia melakukan perubahan rencana perjalanan ke Korintus. Ia juga menyampaikan pujiannya kepada jemaat Korintus karena telah menaati pesan yang disampaikannya pada suratnya yang pertama. Dan Titus adalah orang yang ditunjuk Paulus untuk mengantarkan surat ini, dengan harapan agar surat yang kedua juga disambut dengan baik oleh jemaat di Korintus seperti halnya surat yang pertama. Surat ini berusaha menjawab permasalahan yang terjadi di Korintus. Ketika itu terjadi pertikaian antara Paulus dan
dengan golongan orang yang memfitnahnya. Mereka adalah rasul-rasul palsu yang memberitakan Yesus yang lain. Akan tetapi lawannya justru mengklaim Pauluslah sebagai rasul palsu, sehingga kewenangannya sebagai rasul patut diragukan. Tindakan Paulus meninggalkan jemaat di Korintus dengan terburu-buru beberapa tahun sebelumnya, akhirnya menjadi hal yang disesali oleh Paulus di kemudian hari. Karena tindakannya itu, yaitu ketergesa-gesaannya, seolah-olah membuktikan kebenaran tuduhan yang dikenakan kepadanya. Dan akhirnya orang-orang Kristen di Korintus ditinggalkan dalam keadaan yang kacau di tengah-tengah pertikaian yang belum usai. Nah, sampai sini kita mesti buka Alkitab kita untuk review atau flashback. Bapak Ibu yang sudah pegang Alkitab, tolong buka Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 11. Dengan judul Paulus di Korintus. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 11 dengan judul Paulus di Korintus. Ya, saya bacakan ya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia membaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan.
Tapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Lalu Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Jadi itu latar belakangnya, seperti hubungan sebab akibat. Ada aksi, ada reaksi. Paulus berhasil mendirikanlah jemaat pengikut Tuhan, ajaran Yesus di kota Korintus. Dan Alkitab mencatat Paulus tinggal di sana selama sekitar 1,5 tahun atau 18 bulan. Namun terjadi kekacauan, ya mungkin kita tahu kalau kita baca sejarah, zaman itu kan memang pemerintah Romawi, di mana Yunani juga masih jajahan Kekaisaran Romawi, tidak suka dengan ajaran yang diajarkan oleh pengikut Yesus. Tindakan Galio mirip-mirip dengan Pontius Pilatus, tidak mau ikut campur dengan urusan tradisi, ya. Ya, satu sisi dia benar, kan dia kan sebagai pejabat negara. Jadi Galio keberatan untuk menjadi hakim atas kasus saat itu. Namun satu sisi akhirnya Sostenes, kepala rumah ibadat, jadi korban persekusi. Dan Paulus tidak dapat berbuat banyak. Kemudian akhirnya tadi kita sudah baca bersama, meninggalkan jemaat tersebut. Nah, inilah kemudian yang terjadi. Jadi, kehidupan iman jemaat di Korintus tidak bertumbuh seperti harapan Paulus setelah ia meninggalkan mereka. Bapak Ibu jemaat sekalian bisa bayangkan, misalnya ada jemaat baru yang sedang dalam euforia. Dalam euforia akan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Injil lah, saya bilang saja akan Injil. Kita semua sudah sering membaca 4 kitab Injil, kabar sukacita. Tidak ada ajaran yang tidak baik yang disampaikan oleh Yesus. Dan setiap manusia dikaruniai oleh Roh Allah yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Dan disinilah hati nurani berfungsi, Roh Kudus berfungsi. Dan mereka sungguh sukacita dengan kehadiran Paulus, walaupun hanya 1,5 tahun. Tapi mereka kemudian sangat terganggu kehidupan berjemaatnya karena adanya guru-guru atau rasul-rasul palsu yang kemudian datang yang mempertanyakan kerasulan Paulus, juga boleh dibilang menjelek-jelekan, mendiskreditkan. Ya, intinya adalah ini kalau menurut saya pasti ada konflik kepentingan. Kepentingan apa yang dapat? Ya tentunya kepentingan akan kebutuhan hidup sehari-hari. Beda dengan Rasul Paulus yang memang tidak memikirkan hal-hal yang lahiriah. Dia menghidupi dirinya pun dengan tetap melakukan usahanya sebagai tukang kemah bersama dengan Aquila dan Priscilla. Dia tidak menggantungkan dirinya dari persembahan jemaat. Kalau Bapak Ibu masih ingat cerita, Paulus berkeliling ke jemaat-jemaat, dia menyempatkan diri untuk menggugah hati para jemaat di tempat ia mengajar atau melayani, untuk dapat memberikan sedikit daripada berkat Tuhan, yang kemudian disampaikan bagi jemaat di Yerusalem. Ya, kenapa jemaat di Yerusalem? Yerusalem tetap orang-orang pada saat itu menganggap sebagai pusat kerajaan Allah. Bait suci yang pada akhirnya diruntuhkan oleh pemerintah Romawi sekalipun tetap menjadi magnet bagi orang-orang Yahudi. Nah,
Dan di sana mereka sebagai peziarah rohani tidak dapat menemukan hal-hal yang mereka rindukan, yaitu beribadah dalam bait Allah dan sebagainya, karena memang kekaisaran Romawi sangat-sangat kejam. Kita masih ingat cerita bagaimana Yesus pun akhirnya disalibkan. Suatu cara yang keji. Yesus disamakan dengan penjahat. Nah, dan kita juga tahu dari kisah para rasul di pasal-pasal awal bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, banyak yang butuh pertolongan dari samanya, dan bahkan banyak pula jemaat yang pendatang yang punya harta lebih dan menjual dan membaginya supaya mereka senantiasa berkecukupan. Nah, kalau kita masih ingat tentang ajaran Paulus dalam kitab 1 Korintus, di sana banyak sekali ajaran-ajaran etika dan moral yang Paulus ajarkan. Contoh, ada perpecahan dalam jemaat, satu ada yang mengklaim ajaran Paulus versus ajaran Apolos versus ajaran Petrus dan ajaran Tuhan. Ada kehidupan asusila, di mana anak hidup dengan ibunya, hidup dalam arti bersatu. Di pasal 5. Ada juga pembicaraan atau nasihat tentang perkawinan. Ada persoalan tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Ada pembenaran terhadap ketidakberaturan dalam perkumpulan ibadah, tutup kepala wanita, nasihat tentang karunia rohani, konsep tentang kasih, ajaran Kristen tentang kebangkitan orang mati, dan lain sebagainya. Itu tidak mengherankan karena Korintus itu adalah suatu kota pelabuhan yang sangat maju, modern pada saat itu. Bayangkanlah Jakarta, jika Bapak Ibu dulu ada yang pernah menjadi pendatang Jakarta, pasti akan melihat betapa majunya Jakarta dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Dan setelah menjalani kehidupan Jakarta, termasuk sampai saat ini, kita juga tahu bahwa pergumulan hidup di Jakarta ini sangatlah luar biasa. Kurang lebih dapat digambarkan Korintus itu kota besar yang maju dan modern seperti Jakarta. Jadi semua informasi pertukaran budaya itu terjadi di kota Korintus. Dan akhirnya ajaran-ajaran yang Paulus sampaikan itu terkontaminasi. Ditambah lagi terjadi persekusi dari orang-orang yang tidak senang dengan ajaran Paulus. Dan kemudian Paulus pun akhirnya harus pindah melayani ke daerah lain. Nah, kemudian ada aksi, ada reaksi. Paulus sudah nulis surat dalam surat pertama kepada jemaat Korintus, kemudian ada feedback dari jemaat Korintus, ternyata masih ada pergumulan jemaat yang belum dapat diselesaikan. Dan kemudian surat inilah yang dicoba oleh Paulus untuk menjawabnya dalam 2 Korintus yang kita baca tadi. Dalam 2 Korintus ada pertanyaan mengenai kerasulan Paulus. Kalau hari Minggu kemarin Pak Iwan bilang sertifikatnya Bapak sebagai rasul itu mana gitu, ya, akreditasinya apa gitu, A atau B atau siapa yang merilis, apakah Badan Akreditasi Nasional, apakah Mahkamah Agama atau Sanhedrin ataukah organisasi mana gitu. Korintus adalah wilayah Yunani yang sangat erat, sangat berat muatan budaya logikanya, kebudayaan Helenistis. Ya. Kalau bandingkan dengan Apolos, akademisi belajar kitab suci dari Alexandria, Mesir, yang sampai sekarang pun Alexandria itu juga masih terkenal sebagai pusat budaya di Mesir. Ya, bagaimana Paulus yang background-nya aja sebagai
persekutor yang bawa surat dari Mahkamah Agama buat menangkap orang Kristen, pengikut Yesus, untuk dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan sampai mati. Itu kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9, yang kemudian akhirnya Saulus bertobat. Bila mana itu terjadi pada saat ini, mampukah kita menerima orang-orang seperti itu? Nggak usahlah di lingkungan kita. Di lingkungan tetangga kita sekalipun yang nggak jauh dari sini, kita juga nggak terlalu happy kan mendengar kehebohan yang terjadi di sana. Nah, mungkin seperti itulah yang dialami oleh Paulus. Dan disinilah Paulus berusaha menjawab melalui tulisan kepada jemaat di Korintus. Berusaha meyakinkan mereka, saya ini beneran loh diutus oleh Yesus. Mungkin saya nggak punya surat akreditasi atau sertifikat. Tapi jika ada kesempatan, teman-teman rasul yang ada di Yerusalem itu adalah saksi-saksi saya. Mau sebut siapa? Barnabas, Ananias di Damsyik, Petrus, dan sebagainya. Ya. Tapi Paulus tidak tidak menyombongkan diri. Dia tetap berusaha menyampaikan dengan bahasa yang mungkin terlalu halus kalau dalam kitab 2 Korintus ini. Karena ada surat dia di tempat lain yang bahasanya penyampaiannya lebih keras. Ya, mungkin karena surat kedua, jadi dia lebih tahu suasananya, mencoba persuasif. Dan itu sangat terasa. Kalau Bapak Ibu suka baca novel, ya di 2 Korintus ini bahasanya Rasul Paulus termasuk yang halus. Ya. Nah, jadi dari ayat bacaan kita tadi, kita tuh udah bisa melihat sebetulnya Paulus itu sudah berusaha membuktikan bahwa dia memang hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan. Semenjak dia bertobat, sejarah mencatat, penderitaan demi penderitaan dialami. Di penjara, jelas. Di persekusi, jelas. Ditangkap, diadili, jelas. Dalam perjalanan menuju ke Roma sekalipun, kapalnya kandas di Malta, jelas. Dan ternyata Malta itu menjadi salah satu jemaat Kristen pertama yang ada andil besar daripada Rasul Paulus. Ya, mungkin pada saat itu orang nggak terlalu menganggap siapa itu Paulus. Saya membaca tentang Malta. Mereka mengakui bahwa ada andil besar Rasul Paulus di Malta, sehingga Malta termasuk menjadi jemaat Kristen mula-mula. Nah, berdasarkan paparan di atas tadi, maka apakah hidup yang berguna bagi Tuhan? 1. Belajar dari Paulus. Apakah Rasul Paulus melakukan tugas pelayanannya untuk Yesus atau untuk kepentingan dirinya sendiri? Kita pasti semua setuju kalau Paulus melakukan pelayanannya hanya untuk Yesus. Karena Paulus sadar bahwa sebelum ia ditangkap, ya, dari Saulus konversi menjadi Paulus, itu yang saya pakai kata ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, karena ia telah menentang kehendak Tuhan. Dan Paulus banyak mengalami penderitaan, penolakan, kriminalisasi pengajar. Saya nggak pakai kata kedua seperti yang sering kita dengar, kriminalisasi tidak, tapi kriminalisasi pengajar. Ya, sampai di penjara dalam melakukan tugas pelayanan pekabaran Injil. Nah itu tuh resiko berat pekabaran Injil saat itu. Bahkan sampai menjadi tahanan rumah di Roma, Italia. Ada ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya.
Tahanan rumah dijaga oleh prajurit tentara, ya, bukan polisi. Mungkin kalau polisi nggak dianggap sama kayak sekarang kali, tapi tidak ya. Itu saya yakin karena memang Paulus saat itu termasuk dianggap berbahaya. Makanya diperlukan seorang prajurit. Kedua, apa yang akan kita lakukan jika kita dituduh tidak melayani sesuai dengan perintah Tuhan? Sama seperti Paulus, kita doakan, ampuni lawan musuh kita sesuai ajaran Yesus. Sambil menjaga kekudusan diri kita agar jangan ada kesalahan kita yang dapat digunakan untuk dijadikan masalah bagi orang-orang dunia. Kalau Bapak Ibu mau sempatkan waktu, baca lagi surat Paulus mulai dari 1 Korintus, itu dapat terlihat benar bagaimana selain Paulus mengemukakan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Yesus, tapi dia juga melakukan persuasi di situ, supaya jemaat atau pembaca yang membaca surat itu tergugah. Ya, jadi dia tidak membela diri dengan menyombongkan diri, tapi dengan ya itu seperti Paulus lo bilang, seperti Yesus, dia tidak mau meninggikan dirinya. Yang ketiga, Paulus adalah teladan dalam hal pekabaran Injil, bahwa Rasul Petrus sekalipun yang awalnya menentang Paulus, ya kalau Bapak Ibu jemaat sekalian masih ingat, waktu Saulus bertobat menjadi Paulus, kemudian dibawa ke sidang rasul-rasul di Yerusalem, semua pada nolak dia kan. Cuma akhirnya salah satu orang, Barnabas, mendekati Paulus. Ya, dan salah satu rasul yang menolak itu adalah Petrus, salah satu dari 4 murid pertama Yesus. Petrus akhirnya mengakui usaha-usaha yang telah dilakukan Paulus dalam hal menyebarkan ajaran Yesus. Itu dapat kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 15, di mana tertulis, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, jadi Petrus mengakui bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada Paulus. Dan sekarang sudah siapkah kita untuk dapat melakukan hal yang sama seperti Rasul Paulus telah lakukan? Penderitaan dalam hal pelayanan tidak mesti dalam hal pelayanan di jemaat, dalam hal mungkin tidak harus jadi presbiter, tapi pelayanan di segala aspek kehidupan kita. Yang jadi karyawan yang mesti siap terima instruksi dari atasan, pimpinan, ya karena memang sudah peraturan perusahaan. Yang punya usaha atau wirausahawan juga harus siap jika pemerintah mengeluarkan keputusan menaikkan UMP atau UMR, segala macam pekerjaan atau profesi punya konsekuensi masing-masing. Paulus telah memberi contoh teladan. Dia sebagai seorang pelayan Tuhan, dia tidak mengandalkan orang lain, dia mengandalkan semua karunia yang dia miliki dalam dirinya, dan dia berhasil memanfaatkannya. Bahkan pasal terakhir di kitab Para Rasul sekalipun bilang, Paulus menyewa rumah yang dia biayai sendiri. Nah, bayangin tuh, tahanan kota, sewa rumah bayar sendiri pula. Gitu. Ya mungkin sengaja oleh Rasul Paulus, daripada dia masuk penjara tapi tidak melakukan pelayanan, toh kan dia juga memang punya berkat dari jualan kemahnya itu, tabungan dia. Nah, itulah pentingnya menabung untuk menunjang pelayanan. Kita berbagi untuk sesama. Dan banyak orang terberkati selama Paulus di penjara di Roma, banyak surat-surat pastoral atau
penginjilan yang dia tulis selama menjadi tahanan di Roma. Gitu. Nah, kita semua itu bisa baca dalam surat-surat Paulus yang ada 13 surat dalam Perjanjian Baru. Nah, jadi adalah kewajiban kita bersama mulai dari sekarang kita berlaku, bertutur kata, berbuat dan melakukan pola hidup yang mencerminkan sebagai murid Yesus. Dan pada saat itulah akan terjadi damai sejahtera bagi diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Amin. Kita naikkan pujian dari Kitab Bakti 226, Hidup yang Jujur. Mari jemaat sekalian kita naikkan doa syafaat kita pada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan Kau berikan pada kami. Kami boleh membaca firman-Mu dan renungannya. Kami mohon agar kami diberikan kemampuan untuk belajar daripada teladan Rasul Paulus yang setia memberitakan Injil, kabar sukacita dan ajaran-Mu, dengan tidak memperhitungkan kesulitan yang dihadapi oleh dirinya sendiri pada saat itu. Bahkan sejarah pun mencatat, Paulus tidak meninggal ataupun mati dalam kondisi yang baik karena kekejaman penguasa saat itu. Dan semua itu ia jalani, ia rela, karena ia tahu bahwa Engkau, Yesus, telah lebih menderita daripada dirinya, daripada diri Rasul Paulus pada saat itu. Dan ingatkan kami ya Tuhan bahwa kami pun harus siap menjalani pergumulan hidup di dunia ini selagi kami hidup, bahwa tidak selamanya jalan yang kami lalui itu mulus dengan aspal yang bagus, tapi Engkau perkenankan ada ganjalan-ganjalan ataupun polisi tidur sehingga kami tidak terlena atau terbuai dalam comfort zone atau zona nyaman kami ya Tuhan. Apalagi di saat seperti ini di mana pandemi COVID-19 belum usai. Mungkin ada sebagian daripada kami yang secara ekonomi dan sosial sudah berhasil melewati masa-masa sulit.
Tolong kami ya Tuhan, ingatkan kami agar kami pun senantiasa membagi berkat kami, bagi sesama kami yang tidak seberuntung kami. Masih banyak warga jemaat kami juga yang membutuhkan pertolongan dari sama kami ya Tuhan. Ingatkan kami agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi sama kami ya Tuhan. Karena Engkau telah mengajarkan demikian pada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami membawa segala macam pergumulan jemaat ini. Kau tahu ya Tuhan, apa yang dibutuhkan oleh jemaat ini, program-program kerja pelayanan kami dalam waktu dekat, menjelang masa Advent, untuk kemudian perayaan Natal dan sebagainya, tugas-tugas kami yang harus kami kerjakan, mampukan kami untuk menjalaninya semua ya Tuhan, sambil mengingat bahwa pada akhirnya nama-Mu saja yang harus kami muliakan. Ingatkan kami untuk tidak mencari kemegahan diri kami sendiri ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami pun mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pimpinan kami, mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat RT sekalipun, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta jajaran menteri dan fungsionaris negara semuanya. Tuhan, mampukan mereka untuk dapat bersinergi bersama, membawa bangsa ini keluar dari hal-hal yang tidak baik. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga mau berdoa untuk warga jemaat kami yang kondisi tubuhnya sedang kurang sehat, seperti yang akan kami bacakan sebagai berikut. Nyonya Selaimadi, Nyonya Rusdiwi Harantung, Bapak J.A. Lasamahu, Nyonya Doli Pinaria, Saudari Anita Tumbelaka, Nyonya Jena Humuri, Nyonya M. Sakwarela, Nona Mary Lohana Pesi, Bapak Sarono, Nyonya Diksi Syahainenia, Nyonya H.C. Parengkuan, Bapak Cyril D. Parera, Bapak Anang Aprianto, menantu dari Ibu Langitan Sektor 4 yang terakhir infonya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah ruang ICU. Lalu Nyonya DP Siahaya, Nyonya JRE Kaligis, Bapak JM Aritonang, Bapak Charles Q, Bapak John Samalo, Bapak SD Manafe, Nyonya Yulia Wawor, dan Bapak Hananta Boga, sertai warga jemaat kami ini dalam segala macam keterbatasan mereka. Engkau Tuhan yang Maha Baik, Engkau akan pulihkan kesehatan mereka sesuai dengan rencana-Mu. Ya Tuhan, sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dan kebenarannya. Dan inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami minta dan panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita respon. Hitung jemaat 288 bait 1 dan 3. Mari kita satu dalam doa. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, bahwa semuanya ini adalah daripada-Mu, dan kami persembahkan kepadamu juga. Berkatilah dan jadikanlah persembahan syukur kami ini agar dapat berguna bagi penata layanan di gereja-Mu. Terpujilah Tuhan, sumber segala berkat. Amin. Warta jemaat dapat dilihat dalam tayangan berikut ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan ajaran Yesus. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 376, ikut dikau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa, hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Demi Kau juru selamat, membahagiakanmu. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Demi Kau juru selamat, ku bahagiakanmu. Jemaat sekalian, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. PF sama PL berbagi tempat. Ayo sendiri. Apaan sih? Udah. Oh, semua yang di rumah tolong dibuka kameranya, videonya, mau difoto. Habis itu bisa sambil ngobrol juga boleh. Speakernya juga bisa di-unmute, ya kan, Tem? Boleh biar bisa ngobrol.
Jadi nanti fotonya candid. Alah. Cuma nggak ada suara yang dapat dengar. Iya dong. Aku punya mikrofon sendiri. Fotonya di mana? Iya di situ. Ya, PL di situ. PL-nya di konsistori. Sini, Pak. Iya. Iya nih. Udah belum? Aku sudah standby loh. Udah 1, 2, 3. Yang itu boleh. Jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama. Ayo, mana? Yang Mbak Stan, yang Mbak foto Pak Jeffrey. Udah ya? Iya. 1, 2, 3. 3. Ya. Dah. Sekali lagi. Ya. Hei, Ya, mantap. selamat malam. Nah, Malam. Selamat malam. Makasih ya. Malam juga. Yogi, Kartika, makasih. Sekali lagi. Terima kasih Pak Yogi. Pak Yogi, makasih. Selamat libur, pulang Bu Kartika. Wis dong. Oh, Makasih ya Pak Yogi. dah, Bu Eli. Sepanjang tuh rambut kan bersama. Tuh, kayak ini, kayak Biden habis terpilih. Nah, Oke, gitu dah. ya. Udah belum ya? Oke. Ya udah ya. Konsumsinya ambil di mana? Ambil di Manado. Sepertinya seperti biasa ya. Seperti biasa. Banyak dikit. Mantap, itu 2 orang. Mantap. Aduh saji. Dah. Dah, semuanya. Dah. Selamat malam. Malam. Malam Bu Langi. Selamat malam, Bu Eli. Ya, salam untuk Terima Bapak. kasih Pak Di sini Yogi. semua setengah 10. Oh, Oh iya ya, 1 jam lebih. Ya, 1 jam, beda 1 jam. ya. Iya, selamat istirahat. Itu nih. Sudah beli yang mana? Sudah beli ya. Pegang mana?